Jadi kan sekarang ini nih, zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang mapan, karirnya bagus, banyak duit, tapi nggak ada jodoh. Kenapa? Kita bahas ini ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan perempuan-perempuan zaman sekarang yang lebih fokus ke karir. Karena gimana pun juga beda nih zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh anak perempuan pun juga memang harus berusaha, harus punya manfaat dirinya. Bahkan ketika lu jadi seorang istri dari seorang suami, kita tuh dituntut untuk membantu suami. Nggak ada yang salah. Beda dengan zaman emak-emak kita kan. Nah sekarang masalahnya, kenapa nih banyak perempuan yang hari ini tuh dia perempuan yang kaya, mapan, temannya banyak, mungkin dia juga sosialita, tapi kok jomblo? Yang salah apa? Ada beberapa faktor. Salah satunya kalau dibilang kenapa susah cari laki-laki yang bisa pas jadi pasangan. Kita juga nggak bisa ya mendinai bahwa kenapa zaman sekarang susah ya cari cowok yang oke gitu untuk kita jadikan pacar. Betul. Kasus-kasus yang terlihat di luar sana ya, walaupun cowok tapi banyak yang ya tipe kondo misalnya, atau tipe yang melambai atau apapun juga. Tapi intinya kalau lo tuh punya duit dan lo belum punya jodoh, itu bukanlah sebuah dosa. Terus gimana dong kehidupan kita? Sebenarnya gini loh, yang membuat kita tuh suka salah memilih karena kita dikejar waktu. Aduh, umur gue udah 30-an nih, harus buru-buru nikah. Jadi ketika ada satu orang atau lu dikenalkan atau apa langsung gelap mata, ya udah deh ini aja mumpung ada yang mau. Kejadiannya banyak seperti itu. Di EHI juga banyak perempuan-perempuan yang akhirnya datang dan merasa, kok gue kayaknya salah pilih ya, kok gue kayaknya mendingan pada saat gue lagi jomblo dulu ya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas, apakah bersalah seorang perempuan yang fokus pada karirnya? Enggak. Karena di dunia yang serba cepat ini, perempuan tuh makin lama punya akses yang makin bebas, sekaligus juga punya kebutuhan yang tinggi. Kebutuhan yang paling gampang lah ya, mungkin dia pengen punya validasi di luar sana, dia pengen jadi perempuan yang berprestasi. Kuliah zaman sekarang itu perempuan bisa sampai profesor. Nah, ada beberapa kalangan wanita yang fokus ke sekolah atau fokus ke karir, akhirnya ketika di umur 30-an bahkan 40-an dia baru mikir, iya ya, gue harus nikah. Iya ya, orang tua gue mencarikan gue jodoh dan kebetulan umur gue sudah sekian. Ada yang salah? Enggak. Kalau menurut gue, di luar sana masih banyak laki-laki yang bisa menjadi pendamping cewek-cewek yang mapan dan sudah berusia ya 35-40. Dan udah bukan hal yang tabu ya ketika wanita zaman sekarang itu punya pasangan yang lebih muda. Karena sebenarnya dari zaman dulu juga banyak kok bahagia dengan diri kita sekarang. Jangan sampai lo udah merasa puas dengan finansial lo, terus lo mencari masalah baru dengan buru-buru mencari pasangan yang tidak selektif. Hanya karena keputusan orang tua lo harus cepat nikah, atau lingkungan lo yang merasa bahwa wah lo kayaknya makin lama makin susah ya. Atau ada yang ngomong gini nih, cepet-cepet deh nikah keburu expired, nanti susah punya anak. Emang sesusah itu? Kalau kita misalnya nggak punya pasangan, hidup kita bakal sengsara? Nggak juga kan. Jadi anyway, buat kalian nih cewek-cewek yang kece di luar sana, yang sudah punya karir yang bagus, kalau misalnya mau mencari untuk memutuskan untuk berumah tangga, nggak masalah dengan melakukan kayak gue mau join aplikasi kayak aplikasi dating apps, mangga sok, tapi jangan nafsu. Hanya karena banyak yang match sama lo, terus lo coba untuk satu-satu lo jabanin, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nih yang paling penting ya pasti seagama. Terus yang kedua, coba perhatikan cowok yang lo incar ini, misalnya dikenalkan atau lo ada match di Tinder atau mungkin Bumble atau zaman sekarang banyak ya aplikasi itu. Coba dicek dulu ketika lo ngobrol sama dia, kira-kira nyambung apa enggak? Apakah cara ngobrolnya bikin lo jadi anteng, bisa sejam ngobrol dan sebagainya. Nah itu juga jadi salah satu step pertama lo mengenal calon pasangan. Dan yang kedua, otomatis jangan buang waktu. Kalau untuk kalian yang sudah berusia mapan ya, di atas 35-an, jangan buang waktu, tanya, ini lo di sini mencari apa? Kira-kira pernikahan buat lo tuh seperti apa? Kira-kira kalau nikah itu kayak apa? Boleh seperti itu, nggak masalah.
karena baik lagi umur kita terbatas. Terus nih yang gue temui dari seorang wanita cantik ya, single, dan dia memang sudah berusia hampir 40 dan belum menemukan calon suaminya. Dia selalu ngomong sama gue, ini gimana ya teh, gue kayaknya susah banget ya dapat suami. Kalau dapat yang yang single nggak ada duitnya atau duitnya sedikit. Kalau dapat yang mapan udah punya istri atau alias pelakor. Ya, jadi gimana nih? Nah, menurut gue yang paling penting adalah kita harus lebih memprioritaskan diri kita. Sebenarnya nggak masalah kalau kita memilih pasangan yang mungkin lu manajer terus dia supervisor. Nggak masalah. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh duit. Jadi intinya mau seperti apapun calon pasangan lu, kalaupun dia punya kemampuan di bawah lo finansialnya, tidak menjadi masalah bahwa dia tidak bisa menjadi pasangan yang terbaik. Karena banyak hal dalam rumah tangga itu yang bisa kita jadikan modal. Pertama, otomatis kemampuan dia untuk jadi pemimpin, dan kedua, kesetiaan. Ini setia mahal loh. Dan yang ketiga, paling tidak gini, ketika lu udah punya beberapa modal, kayak dia itu seiman, dia itu pekerja keras nih yang paling penting, dan dia tuh setia, maka selebihnya lu bisa mulai mengenali dia dengan lingkungan pertemanan. Ketika cewek yang satu ini sudah sudah berusaha kemana-mana belum ada pasangannya, maka gue selalu bilang gini, kadang pasangan kita nggak di dunia, bisa jadi nanti. Tapi gimana caranya supaya dia tidak kecewa? Nah, yang paling penting adalah dia punya kegiatan yang bisa memaksimalkan kemampuan skillnya dia. Misalnya dia ikut komunitas dan yang lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah tutup kuping dengan orang-orang di luar sana. Ih, nggak kawin, nggak oke. Ih, dia nggak punya anak, nanti tuanya kayak gimana? Kalau menurut gue, omongan-omongan orang itu hanya akan membuat mental lo jadi drop. Dan ingat, jodoh tidak harus datang pada usia di bawah 30. Ada jodoh yang datang di usia 50. Ya, semoga apapun kondisi kalian yang lagi banyak duit tapi nggak ada jodoh, percaya deh, lebih enak lu banyak duit nggak ada jodoh daripada lu udahlah duitnya nggak ada, jodoh nggak ada. Jadi fokus aja kebahagiaan diri sendiri. Dan kalau yang belum punya banyak duit, fokus aja ke banyak duitnya gimana caranya untuk menggali potensi diri lo dan sebagainya. Jodoh itu akan datang ketika lo siap. Selalu seperti itu. Gak usah bingung dengan umur, karena jodoh bisa datang di umur berapapun. Untuk nge-handle perasaan lonely, ini mental gue ini udah kadung down gitu, dengan kondisi yang jomblo, umur udah sekian, tapi kok gimana ngadepin keluarga gitu, udah capek gitu lah ngadepin keluarga dan lain sebagainya. Itu gimana? Makanya prioritasin diri kita dulu sih. Kalaupun keluarga misalnya menuntut, lu kok nggak kawin-kawin sih, atau lu udah lama jadi janda nih, cepetan kawin gitu. Masalahnya adalah apakah lu akan bahagia ketika lu kawin? Kecuali ada jaminan bahwa kalau gua kawin pasti bahagia. Tidak ada jaminan. Jadi yang paling penting adalah hari ini. Kalau orang motivator bilang present moment. Hari ini lu punya apa? Lu punya duit, lu punya temen, nggak punya cowok, nggak jadi masalah. Nggak akan masuk neraka kalau lu nggak kawin juga. Dan perasaan lonely itu karena lu di dalam kamar sendirian. Keluarlah gitu. Minimal lu bisa main sama ponakan seminggu sekali, atau lu jajan kemana, atau kayak gue traveling aja kita setahun sekali traveling, lumayan kan ke tempat yang jauh gitu. Ya? Aku jomblo. Gimana mencari pria yang sekufu? Gimana cara cari pria yang sekufu? Gini, kalau lu pengen, gue tuh manajer nih, gue pengen cari cowok minimal manajer. Lu cari dong para manajer atau di atas itu biasanya nongkrong di mana. Jangan lu mau nyari kayak lu mau nyari calon jodoh dokter, tapi lu nyarinya di bengkel, nggak bakal dapet. Itulah perlunya kita keluar, itulah perlunya kita punya relasi, punya lingkungan yang baru, ikutan komunitas baru. Tapi pada dasarnya lo ikhtiar, selanjutnya itu semua terserah sama Allah. Kalaupun lo ikhtiar belum ada, at least nggak ada jodoh tapi lo banyak teman. Itu, jadi fokusnya adalah gue mau mencari orang baru. Kalau dapat jodoh alhamdulillah, kalau nggak gue dapat teman baru. Teman baru is cuan. Kalau misalnya kita ada gitu ya, udah lama nih jomblo gitu, terus ada yang datang nih, tapi standarnya tuh di bawah ekspektasi gue gitu, di bawah standar yang gue tetapkan sendiri gitu. Itu better gue lanjutin atau
cari yang Enggak. lain atau ya udahlah jomblo aja lah gitu. Kalau menurut gue ya, ketika lu ketemu sama calon yang kebetulan menurut lu ini levelnya di bawah gue, kalau gue akan ajak dia untuk jadi temen doang. Temen loh ya, bukan berarti ditinggalin dan dibuang, temen. Kenapa? Karena banyak kasus ada orang yang akhirnya ya udahlah gue jalan aja, padahal dia ini banyak minus-minusnya gitu. Yang terjadi apa? Ketika kita punya banyak PR sebelum masuk gerbang pernikahan, itu pernikahan nggak akan bakalan jadi tenang, karena lu akan ngoceh terus, ternyata lu kayak gini ya, padahal udah tahu nih. Misalnya dia itu kerjanya cuman apa istilahnya ya, bisa dibilang lah dia kerja cuman pas-pasan atau kadang kerja kadang enggak gitu. Tapi karena lu berumurnya udah merasa ini udah melebihi target lu nikah, ya udahlah. Atau lu tahu dia tuh kalau marah itu suka lempar barang, tapi karena dia ganteng ya udahlah gitu. Nah jadi contoh kasus nih, dikenalin sama cowok, oke, dia misalnya uang oke, tampang oke, tapi kok dia kalau marah tuh bawaannya tuh verbalnya abuse gitu kan. Nah karena lu merasa gak ada lagi yang lain, walaupun dia beberapa banyak kriteria yang tidak memenuhi persyaratan gue terima aja. Kalau gue jadi lo, tidak akan gue ambil. Kenapa? Karena itu tandanya gue menabung disaster, gue lagi menunda kesengsaraan berikutnya. Jadi gak usah diputusin, tapi jadikan teman aja. Udah duit ada, ini ada, terus gue merasa ngapain gue punya pasangan itu. Setahu gue nih, tidak ada larangan perempuan tidak menikah karena dia emang gak mau, dan setahu gue tidak ada perempuan yang tidak mau menikah. Jadi semua perempuan pasti mau menikah, tapi ketika dia udah kelamaan sendirian dan dia merasa kayaknya kalau gue menikah dengan si A itu yang ada gue tambah buruk kehidupan gue. Kalau gue menikah sama si B, kayaknya nanti mental gue, akidah gue bakal buruk, maka memutuskan untuk ya udah gue seperti sekarang ini. Nggak ada yang salah sih. Yang salah adalah ketika lu ngambil laki orang. Bagaimana menghilangkan kesepian kita belum dapat jodoh, terus kita gara-gara kesepian takutnya dapat cowok yang nggak bener, misalnya pokondo atau pelakor dia paksa atau kasar. Sebenarnya intinya adalah lu harus happy dulu sama diri lu sendiri, harus happy dulu. Oh, gue udah di posisi gue mapan, gue tidak minta uang orang tua, gue bahkan bisa membantu orang. Terus gimana nih caranya untuk mengusir kegalauan ketika ada yang datang padahal belum tentu itu seperti yang kita inginkan. Ya, lu harus mendahulukan self love. Self love itu bukan berarti selfish ya. Lu harus mencintai diri sendiri, beda dengan lu egois. Beda. Mencintai diri sendiri adalah lu tahu bahwa ini terbaik buat gue. Kalau nggak baik ya tinggalkan. Lu misalnya butuh 10 item dalam hidup lo. Sekarang lu cuma punya 7 nih, tinggal 3 nih yang belum. Tiba-tiba datang nih, dia kriterianya tidak seperti yang 3, tapi cuma 1. Ya jangan diambil. Lebih baik lu bahagia dengan 7 daripada lu maksa 7 jadi 10, cuma 3-nya toksik. Dan bisa juga kita membuat diri kita lebih punya manfaat, kayak misalnya kita ngambil short course tentang sesuatu, melakukan hobi-hobi yang nggak harus hobi itu menghasilkan cuan, tapi menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan buat validasi diri sendiri. Itu. Tanya gini Mak, jadi ada posisi janda punya anak. Ini pertanyaannya ada dua gitu. Janda punya anak miskin kesepian, janda punya anak kaya kesepian. Kaya punya anak kesepian gitu. Nah ini bukan kesepian nih. Si anaknya tidak mau si ibunya itu Kawin lagi gitu ya. Terus yang kedua itu ngadepinnya seperti apa? Nah yang kedua ini si anak kena imbas dari misalnya let's say ini si orang tua pisah karena perselingkuhan atau pokoknya nggak bagus gitu perpisahannya. Nah si anaknya mau sendiri aja, nggak mau nikah, nggak mau apa itu pertanyaan lu banget ini ya. betul. Itu gimana cara ini anaknya perlu diapain atau ya udahlah ntar ketemu jodoh juga ntar Gini, elu yang orang tuanya ya, bukan elu diatur anak. Nggak ada tuh anak ngatur orang tua. Kalau elu sudah menemukan calon yang terbaik, walaupun anak nggak mau, anak nggak punya hak untuk melarang orang tuanya menikah. Ya itu pertama. Nah terus gimana dong, anak gue gak mau kalau gue kawin lagi? Kasih pengertian, kenalin sama calon lu. Lu yakin kan calon lu baik? Maka biarkan calon lu itu untuk approach sama anak-anak lo. Terus kalau misalnya anak lu bilang, gue mah
pengennya ibu tuh sendirian aja, soalnya gini, ibu udah mapan lah, nggak tanpa ayah baru nggak ada masalah. Balik lagi jawaban gue, yang jadi orang tuanya siapa? Kenapa lu mesti takut disetir sama anak? Inilah problem yang orang zaman sekarang ya, anak itu lebih powerful daripada orang tua, bahaya. Jadi sekali lagi buat yang janda-janda mau kawin lagi, selama pasangannya memang baik, hajar kawin, buruan akad. Anak gimana? Anak insya Allah kalau dikasih lihat, dikasih bukti bahwa kalian bisa jadi orang tua yang lebih baik, pasti lama-lama mereka juga akan oke dan luluh. Oke, kalau gitu segitu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya bersama Irma Rahayu, Soul Healer Anda. Terima kasih.